Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai web. Saya Hani Salahi dibersamai dengan dua rekan saya yaitu Fikri Ghazali dan Hilmi Hibatullah. Masuk ke pengertian web, menurut Grigios tahun 2000, website merupakan kumpulan web yang saling terhubung dan seluruh file yang saling terkait. Atau lebih jelasnya adalah kumpulan dari beberapa halaman yang saling terhubung atau terkait yang terdapat dalam sebuah domain yang berada dalam World Wide Web atau WWW di internet. Selanjutnya, sejarah web. World Wide Web atau WWW diluncurkan pada tahun 1991, namun dipublikasikan ke publik pada tanggal 30 April 1993 setelah adanya pengumuman dari perusahaan di Eropa yaitu CERN, European Organization for Nuclear Research. Sedangkan di Indonesia, kemunculan WWW untuk pertama kali pada tahun 1994 dibarengi dengan awal mula internet masuk ke Indonesia. Ini adalah penemu web yaitu Sir Timothy Jones atau Tim Berners-Lee, penemu World Wide Web atau ketua WWW Web Consortium yang mengatur perkembangannya. Untuk web 1.0 yaitu merupakan teknologi web yang pertama kali digunakan dalam aplikasi World Wide Web. Pada dasarnya dikembangkan untuk pengaksesan informasi dan memiliki sifat yang sedikit interaktif, di mana pengunjung hanya dapat membaca saja dan tidak menginput data ataupun melakukan interaksi lebih luas. Untuk beberapa ciri atau karakteristik web 1.0 yaitu yang pertama merupakan halaman web yang statis atau hanya berfungsi untuk menampilkan. Yang kedua, halaman masih didesain dengan sebagai HTML murni yang hanya memungkinkan orang untuk melakukan tanpa ada interaksi. Untuk yang ketiga yaitu biasanya hanya menyediakan semacam buku tamu online tapi tidak ada interaksi yang intens. Untuk yang keempat yaitu masih menggunakan form-form yang dikirim melalui email sehingga komunikasi biasanya baru satu arah. Selanjutnya, Web 2.0 merujuk pada generasi yang dirasakan sebagai generasi kedua layanan berbasis web seperti situs jejaring sosial, seperti wiki, perangkat komunikasi, dan folksonomi yang menekan pada kolaborasi online dan berbagi antar pengguna. Web 2.0 telah dijalankan langsung di atas internet sehingga pengguna dapat menggunakannya kapanpun dan dimanapun pengguna berada dengan hanya langsung mengakses internet dan menggunakannya. Selanjutnya, karakteristik dan ciri Web 2.0. Yang pertama sebagai platform, lalu yang kedua data sebagai pengendali utama, yang ketiga efek jaringan diciptakan oleh arsitektur partisipasi, yang keempat inovasi dalam perakitan sistem serta situs disusun dengan penyatuan fitur dan dari pengembang yang terdistribusi dan independen, semacam model pengembangan open source. Yang kelima, model bisnis yang ringan yang dikembangkan dengan gabungan isi dan layanan. Yang keenam, akhir dari siklus peluncuran release cycle perangkat lunak atau perpetual beta. Yang ketujuh, mudah untuk digunakan dan diadopsi oleh user. Oke, yang ketiga adalah website 3.0 adalah sebuah revolusi terbaru dalam dunia teknologi yang mana dalam perkembangan web 3.0 ini menawarkan cara yang lebih efisien dalam mengorganisasi dan menarik kesimpulan dari kata online. Pada web 3.0 ini, berbagai macam perangkat lunak akan dapat membagi serta informasi dengan lebih efisien. Karena pada web 3.0 menggunakan sistem kecerdasan buatan
atau yang biasa disebut artificial intelligence yang membuat kinerja web jauh lebih luas. Bahkan pada website 3.0 juga diperkenalkan yang namanya blockchain atau cryptocurrency. Ini adalah karakteristik dan ciri-ciri dari website 3.0. Yang pertama menggunakan kecerdasan buatan artificial intelligence dan pembelajaran mesin machine learning. Yang kedua adalah menggunakan web semantik yang memungkinkan pengguna untuk mencari informasi yang lebih tepat. Yang ketiga, menggunakan sistem keamanan blockchain untuk menjaga informasi pengguna tetap aman dan terjamin. Yang keempat, desentralisasi keterbukaan dan utilitas pengguna yang luar biasa. Yang kelima, menggunakan jaringan peer-to-peer tidak memerlukan server terpusat. Yang keenam, menggunakan enskripsi end-to-end untuk membuat web lebih efisien, aman, dan efektif. Selanjutnya adalah contoh website 1.0. Yang pertama adalah GERD, Google, Yahoo, BBC, Microsoft. Yang contoh dari website 2.0 yang pertama adalah wordpress.com, tumblr.com, blogger.com, jimdo.com, livejournal.com, wix.com, weebly.com, blogspot.com, deviantart.com, goodreads.com, wikispace, dan Zuhu. Yang ketiga adalah contoh dari website 3.0 adalah yang pertama OpenSea, Uniswap, Sapien, Bitcoin, Steemit, Siri, Wolfram, Alpha, Brave Browser, Decentraland. Dan presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.